Jangan biarkan teman melakukan hubungan suami istri di rumahmu. Jangan biarkan kerabat datang ke rumahmu untuk tinggal sambil berobat. Jangan biarkan anak-anak saudara tinggal terlalu lama di rumahmu. Dan juga jangan mudah mengundang tamu pulang ke rumah untuk makan minum. Kamu tahu kenapa? Saya ceritakan satu kisah, nanti kamu akan mengerti. Di Bali ada seorang pria. Saat istrinya sedang mandi, diam-diam dia memeriksa ponsel istrinya dan membaca pesan-pesannya. Kecurigaannya ternyata sama sekali tidak salah. Setelah istrinya selesai mandi, dia pura-pura bercanda dan bertanya, "Kalau aku selingkuh, kamu akan bagaimana?" Sang istri menjawab, "Kalau kamu selingkuh, aku pasti tidak akan menginginkanmu lagi. Kamu harus pergi dengan tangan kosong." Mendengar itu sang suami tidak buru-buru menjawab. Dia malah bertanya lagi, "Kalau kamu yang selingkuh, lalu bagaimana?" Sang istri dengan serius berkata, "Jangan pernah bercanda seperti itu. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu." Baru saja kalimat itu selesai, sang suami mengambil ponsel istrinya, membuka album foto, melihat foto-foto mesra mereka, lalu berkata, "Aku sudah membaca semua pesan di ponselmu. Aku memang sibuk mencari uang di luar sampai kadang mengabaikanmu. Jadi aku juga punya bagian salah. Tapi kamu lebih tua 15 tahun dari laki-laki itu. Pernahkah kamu berpikir kenapa dia mau bersama kamu? Apa jangan-jangan hanya karena uangmu?" Sang istri langsung menjawab tanpa berpikir, "Dia sangat mencintaiku. Dia bukan orang seperti yang kamu bilang. Biasanya kalau aku kasih uang, dia malah tidak mau menerima." Sang suami berpikir sejenak lalu berkata, "Baik, kalau kamu tidak percaya, kita coba sekali. Kita pura-pura bercerai, kamu keluar tanpa membawa apa-apa, lalu kamu bilang ke dia bahwa kamu pergi dengan tangan kosong. Kalau dia tetap mau bersamamu, aku akan merestui kalian. Bahkan aku akan memberimu sejumlah uang tambahan sebagai kompensasi untuk tahun-tahun ini. Tapi kalau dia sudah tidak menginginkanmu lagi, kamu kembali pulang, kita berdua hidup baik-baik lagi. Dan anggap saja semua ini tidak pernah terjadi." Sang istri mendengarnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Boleh juga, karena bagaimanapun menurutnya dia tidak akan rugi, jadi dia setuju." Keesokan harinya mereka benar-benar mengurus perceraian. Perempuan itu membawa surat cerai, lalu buru-buru pergi mencari pria selingkuhannya. Tetapi ketika pria itu mendengar bahwa dia keluar dengan tangan kosong, dia langsung berubah wajah. Dia berkata, "Tante, kamu salah paham ya. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa, lalu aku dapat apa kalau bersamamu? Memangnya aku suka kamu karena kamu lebih tua dariku?" Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik dan pergi. Saat itu barulah perempuan itu benar-benar tersentak. Dia buru-buru kembali mencari mantan suaminya, berlutut sambil memeluk kaki suaminya dan menangis, "Sayang, aku salah. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, maukah kamu memaafkanku?" Tak disangka sang suami berkata, "Sekarang aku hidup sendiri juga sudah sangat baik. Kamu terlalu naif. Kita sudah bercerai, pergilah. Mulai sekarang aku tidak ingin bertemu kamu lagi." Pada akhirnya, perempuan itu tidak punya uang lagi, juga tidak punya rumah untuk ditinggali. Setelah itu si pria menjual rumah mereka, lalu pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dia datang ke sebuah kantor penjualan properti untuk melamar kerja, lalu berkata bahwa dia tidak butuh gaji tinggi, asalkan dia bisa menjual rumah dan belajar dari sana. Manajernya diam-diam senang mendengar itu, jadi dia hanya diberi gaji paling rendah. Rekan-rekannya di belakang malah bilang dia terlalu bodoh. Tetapi hanya dalam waktu 1 bulan, pria itu sudah membeli sendiri unit apartemen